Ya, seperti kita ketahui bahwasanya prostatitis bakteri itu merupakan suatu klinikal kondisi di mana penyebabnya itu bisa ditemukan eh, suatu patogen bakteri yang menyebabkan prostatitis. Untuk prostatitis sendiri, ketika kita berbicara dengan prostatitis, kita akan membahas terkait klasifikasi NIH, di mana itu terdapat 4 klasifikasi yang berhubungan dengan prostatitis. Ada kategori 1, 2, 3, 3B, dan kategori 4. Untuk prostatitis sendiri, ini masuk dalam kategori 1 dan kategori 2, di mana kategori 1 itu terjadinya bakterial prostatitis akut. Untuk kategori 2 itu ditemukan bakterial prostatitis kronis. Bakterial prostatitis ini, baik akut maupun kronis, itu merupakan suatu kondisi eh, yang cukup umum terjadi, di mana tapi lebih dari sekitar kurang dari 10% itu uh, kadang tidak ditemukan bakteri yang bisa menjadi penyebab dari prostatitisnya. Terus untuk bakteri yang sendiri yang paling sering menyebabkan prostatitis itu adalah bakteri E. coli yang dominan pada bakterial prostatitis akut, sedangkan pada bakterial prostatitis yang kronis itu bisa ditemukan lebih lebih dari satu jenis bakteri dan memiliki range penyebab patogen yang cukup luas. Untuk perbedaannya sendiri, pada akut bakterial prostatitis itu kejadiannya lebih cepat, yang disertai dengan voiding symptoms dan yang cukup mengganggu sampai uh, nyeri yang terlokalisir namun susah ditunjuk, yang berhubungan dengan Malaysia dan fever. Saat pemeriksaan fisik bisa ditemukan ditemukan prostatnya membengkak dan ditemukan nyeri tekan. Untuk kronik bakteri prostatitis sendiri itu uh, bisa disebut ketika simptomnya itu bertahan selama lebih paling tidak 3 bulan, dan nyerinya itu bisa ada di beberapa tempat seperti di perineum, skrotum, penis maupun dalam sisi dalam dari paha. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah kita mengetahui keluhan pasien yang dengan keluhan yang mengarah ke bakteri prostatitis, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya dengan menggunakan pemeriksaan kultur midstream, terus bisa juga dengan Meares dan STEMI test, bisa juga dengan tugas test ataupun Vogels test. Cuman tugas test di sini disebutkan memiliki hasil yang cukup baik yang bisa sebanding dengan Vogels test. Terus di sini juga pada EAU juga merekomendasikan untuk tidak dilakukan masase, sebenarnya tidak direkomendasikan untuk dilakukan masase pada akut bakteri prostatitis. Uh, untuk manajemennya sendiri, terapi utamanya tetap menggunakan antibiotik, terutama untuk antibiotik yang bisa menembus sampai ke prostat seperti fluoroquinolone sebagai first line treatmentnya, terus bisa juga dengan macrolide ataupun golongan tetracycline, karena itu juga memiliki kemampuan untuk bisa menembus sampai ke prostat. Kemudian untuk penyakit lain yaitu infeksi epidemis akut, di mana ini juga merupakan suatu kejadian yang umum, di mana sekitar 25 sampai 60 bisa ditemukan 25 sampai 65 kasus per 10.000 laki-laki dewasa per tahun, di mana biasanya dia bisa sebagai akut, kronik, maupun bentuknya recurrent. Untuk akut epidemis sendiri, itu bisa ditemukan pembengkakan, nyeri, dan peningkatan suhu pada epidemis, dan seringnya biasa dia juga mengenai testis dan ke uh, kulit skrotum. Biasanya penyebab dari epididymitis itu merupakan migrasi dari patogen-patogen di uretra maupun bakteri dari buli yang masuk ke epididymitis dan menyebabkan infeksi di sana. Untuk yang paling sering biasanya ada dari golongan
Enterobacteriaceae seperti E. coli, terus ada Trachomatis sama salah satu STI yaitu gonorrhea. Untuk diagnostik evaluationnya sendiri kita bisa menilai dengan melakukan kultur midstream urin. Terus apabila kita curiga ini suatu STI, kita bisa melakukan pemeriksaan NAT ataupun phosphoided urine atau urethral swab. Terus kita melihat adanya suatu tampakan bakteri gonorrhea atau tidak. Terus apabila masih belum yakin, kita bisa melakukan pemeriksaan uh, skrotum ultrasonografi di mana pada IAU dikatakan pemeriksaan tambahan dengan skrotal USG ini akan lebih akurat dalam mendiagnosa uh, epididymis akut dibanding dengan menggunakan urinalisa sendiri. Untuk manajemennya sendiri itu bisa dibagi dua, yaitu manajemen pada orang epidemis yang dengan low risk gonorrhea dan yang kedua dengan high risk gonorrhea, di mana pada yang low risk yang kita tidak curigai dia suatu STI, kita bisa memberikan fluoroquinolone sekitar 10 sampai 14 hari. Sedangkan pada epidemis akut yang dicurigai ada gonorrhea, kita bisa menerapkan injeksi ceftriaxone secara intramuskular single dose ditambahkan dosis siklin 200 mg, terus dilanjutkan dengan 100 mg 2 kali sehari selama 10 sampai 14 hari. Nah, di sini rekomendasi dari EAU seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya untuk investigasinya lebih lanjut kita bisa menggunakan midstream urine ataupun phosphoided urine untuk mengidentifikasi, untuk dilakukan kultur dan di pemeriksaan NAAT. Next. Yang ketiga adalah Fonia gangren. Ini merupakan suatu bentuk infeksi soft tissue yang disebabkan oleh polimikrobial, lebih dari satu bakteri, dan sifatnya agresif dan apabila tidak ditangani itu akan bersifat fatal. Untuk Fonia gangren ini spesifik disebut apabila terjadi infeksi soft tissue pada area perineum, perianal regioperianal, sampai dengan genitalia eksternal, yang biasanya disertai dengan keluhan nyeri yang berat disertai pembengkakan pada area skrotum maupun perineum, yang kadang juga disertai dengan sepsis. Untuk faktor risikonya sendiri yang bisa menyebabkan seseorang beresiko terkena Von Higgins itu salah satunya adalah keadaan imunokompromis. Terus yang kedua bisa pada pasien dengan diabetes, gangguan malnutrisi, terus ada juga riwayat operasi pada area ureter maupun perineal. Serta pada dengan orang obesitas itu juga meningkatkan faktor risiko terjadinya Von Higgins. Untuk rekomendasinya sendiri dari EAU tuh menyarankan apabila pasien sudah kita diagnosa dengan Von Higgins, secepatnya kita harus langsung memberikan antibiotik saat itu juga, dan kita tanpa menunggu respon, dan kita juga segera jadwalkan untuk melakukan surgical debridement. Idealnya dalam kurun waktu 24 jam setelah terdiagnosa pasien sudah harus kita lakukan debridement. Untuk antibiotik, pilihan antibiotik bisa kita lihat di tabel sebelah. Next. Terus infeksi lainnya bisa berupa HPV, merupakan salah satu jenis viral infection yang paling sering diakibatkan oleh sexual transmitted. Terus HPV sendiri itu juga sebenarnya memiliki beberapa jenis, tapi ada beberapa yang bisa menyebabkan kanker seperti HPV 16. Ini disebut sebagai salah satu varian HPV yang paling onkogenik dan hampir ditemukan pada dan 20%, sekitar 20% pasien dengan varian ini bisa mengidap kanker setelahnya. Terus untuk HPV yang jenis 6 sama 11 itu biasanya paling sering ditemukan pada anogenital warts. Untuk faktor risiko terkena HPV ini karena dia merupakan suatu sexual transmitted virus, ya berarti berhubungan dengan
eh, usia awal saat melakukan hubungan, lebih dari satu pasangan, intinya berhubungan dengan eh, perilaku seksual yang tidak sehat, disertai dengan mungkin gangguan imun, eh, alcohol consumption, sama oral hygiene yang jelek. Untuk pemisahan sendiri pada pria sebenarnya tidak ada tes yang secara spesifik disebut untuk dikhususkan untuk pemisahan HPV. Untuk pemisahan rutin HPV juga sebenarnya dari AU tidak merekomendasikan pemisahan ke arah HPV itu hanya ketika kita mencurigai pada pemisahan fisik dari anamnesis kita melihat oh ini pasien uh, dengan resiko tinggi terkena HPV baru kita lakukan pemisahan yang mengarah ke kecurigaan HPV tersebut. Sebenarnya infeksi HPV ini 90% itu hampir tidak menyebabkan masalah pada laki-laki dan dalam waktu 2 tahun biasanya dia akan sembuh sendiri. Terapi pada HPV ini hanya diperlukan ketika dia sudah bermanifestasi menjadi anogenital warts, terus tujuan terapinya juga untuk mengurangi transmisi HPV associated infection, sama untuk mengurangi discomfort yang dirasakan oleh pasien. Di sini juga dikatakan sirkumsisi pada laki-laki itu merupakan suatu terapi surgical simple yang telah terbukti dapat menurunkan insidensi terjadinya STI yang diakibatkan oleh HIV, sifilis, dan HPV maupun HSV itu sendiri. Untuk terapinya sendiri, ini ada beberapa jenis terapi yang bisa direkomendasikan oleh EAU. Salah satunya ada dengan pemberian imiquimod, krim 5%, terus bisa juga dengan sinekasin, terus bisa juga dengan podofilotoxin 0,5%, ataupun bisa dengan cryoterapi maupun surgical treatment. Tapi surgical treatment ini yang bisa uh, memberikan efek hampir 100% menghilangkan infeksi HPV. Ini bagian diagnostik dan treatment algoritma untuk manajemen HPV pada laki-laki. Berikutnya kita bahas terkait penggunaan antibiotik profilaksis pada operasi-operasi pada urologi. Di EAU untuk profilaksis antibiotik itu tidak direkomendasikan pada pemeriksaan urodinamik, sistoskopi maupun ESWL. Jadi untuk pilihan surgery di atas dari EAU tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemberian profilaksis antibiotik. Terus next. Ini juga bagian yang saya ambil dari AU. Di sini bisa kita lihat bahwasanya pada urodinamik, isoskopi, SWL itu tidak direkomendasikan untuk pemberian profilaksis. Sedangkan pada tindakan ureteroskopi, pada PCNL, pada tur prostat, pada tur buli, sampai dengan transrektal prostat biopsi, itu semuanya dari AU menyarankan untuk diberikan profilaksis antibiotik. Bisa dengan cotrimoxazole, bisa dengan cephalosporin generasi 32, bisa dengan aminopenicillin atau sampai dengan beta lactamase,